Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Internet of Things semester 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian tengah semester kami. Dengan perkenalkan, nama saya Davanika Firmansyah dengan NIM 2210514049. Lalu ada anggota kelompok saya pertama ada Ananda Yudhivana dengan NIM 053, Arvino Kiamulai Ramli dengan NIM 059, Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 060, lalu Muhammad Nur Alam dengan NIM 068, dan Farel Baihaki dengan NIM 073. Oke, kita masuk ke case studi 1. Studi kasusnya di mana suatu kawasan padang gembala sapi ingin dipantau kandungan rumput atau biomasa yang dikonsumsi sapi dan jumlah dalam ekor sapinya yang ada di padang gembala tersebut. Sapinya adalah sapi Bali, di mana sapi jantan berwarna gelap atau hitam dan sapi betinanya berwarna terang yaitu coklat atau merah. Analisa studi kasusnya, tim Anda ditugaskan untuk mengembangkan IoT-based monitoring system untuk memantau kecukupan biomasa dibandingkan jumlah sapi yang ada. Pengembala harus mencari padang gembala yang lain jika biomasa ada di atas ambang kecukupan sehingga bisa dilakukan program pemulihan biomasa dengan membiarkan rumput ilalang tumbuh lagi secara alami atau ada program penanaman rumput secara tersistem. Oke, untuk memantau permodelan perhitungan kandungan biomasa secara real time di padang gembala tersebut, tim kami memiliki ide sebagai berikut. Lalu yang pertama ada sensor biomasa. Pasang sensor biomasa di berbagai lokasi strategis di padang gembala, lalu dikalibrasi untuk mengukur kandungan biomasa yang akurat. Lalu yang kedua ada sensor counting sapi yang menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification atau GPS. Lalu pasang tag RFID ini pada setiap sapi atau gunakan GPS tracker yang terpasang pada layar sapi. Ini berfungsi untuk melacak posisi mereka secara akurat. Lalu yang ketiga ada jaringan komunikasi, itu menghubungkan sensor biomasa dan sensor kualitas sapi ini ke jaringan komunikasi IoT agar bisa mengirimkan data secara real time. Nah, jaringan komunikasi ini menggunakan teknologi kabel seperti Wi-Fi, LoRa, atau NB IoT. Boleh di next. Lalu yang keempat ada gateway IoT. Jadi kita memasang gateway IoT di lokasi strategis untuk mengumpulkan data-data dari sensor-sensor sensor-sensor biomasa yang ada di pelacak sapi. Lalu gateway ini berfungsi sebagai perangkat pusat yang mengirimkan data ke server pusat untuk pengolahan data tersebut. Lalu yang kelima ada server pusat. Nah, data-data yang tadi dikumpulkan oleh gateway ini akan dikirimkan ke server pusat, di mana data tersebut akan diolah dan dianalisis. Lalu yang keenam ada antarmuka pengguna. Jadi buat antarmuka pengguna yang mudah digunakan oleh pengembala sapi. Nah, ini bisa berupa aplikasi mobile ataupun web. Nah, dalam antarmuka ini pengembala dapat melihat informasi tentang kandungan biomasa saat ini, jumlah sapi yang ada di padang gembala, dan lain-lain. Oke, boleh next. Lalu yang ketujuh ada notifikasi dan pemantauan real time. Jadi di sini kita bisa menyetel notifikasi otomatis untuk mengingatkan pengembala saat biomasa mendekati atau melampaui batas ambang kecukupan. Dengan demikian, pengembala dapat mengambil tindakan yang diperlukan seperti memindahkan sapi ke padang gembala lain atau memulai program pemulihan biomasa. Lalu yang terakhir, yang ke-8, analisis data historis. Jadi, kita bisa menyimpan data historis tentang biomasa dan jumlah sapi untuk analisis jangka panjang. Nah, ini tuh bisa membantu merencanakan pemeliharaan padang gembala yang lebih efisien dan pemulihan biomasa yang terencana. Lalu untuk case study pertama soal kedua yaitu ide tim kami untuk mengimplementasikan sistem pemantauan jumlah sapi betina dan jantan serta total jumlah sapi di padang gembala. Akan memerlukan beberapa jenis sensor dan peralatan. Yang pertama itu adalah sensor identifikasi sapi. Sensor RFID atau Radio Frequency Identification digunakan untuk mengidentifikasi setiap sapi secara unik. Lalu setiap sapi juga akan memiliki tag RFID yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah sensor visual atau sensor kamera atau perangkat visual yang mampu mengenali warna dan pola unik setiap sapi untuk membedakannya. Lalu yang kedua adalah jaringan IoT. Komponen jaringan seperti jaringan Wi-Fi untuk menghubungkan seluruh sensor ke sistem pemrosesan data pusat. Lalu yang ketiga adalah sistem pengolahan data. Komputer server atau sistem pemrosesan data pusat untuk mengelola dan menganalisa data dari sensor. Lalu yang ketiga adalah perangkat lunak.
perangkat lunak untuk pemrosesan data dan perhitungan jumlah sapi, jantan, dan total sapi berdasarkan data dari sensor identifikasi sapi. Lalu yang terakhir adalah dashboard monitoring. Aplikasi atau dashboard yang dapat diakses oleh pengembala untuk melihat informasi tentang jumlah sapi. Nah, selanjutnya untuk memantau permodelan perhitungan kecukupan kandungan biomasa yang ada dengan jumlah sapi yang ada di padang gembala tersebut, tim kami memiliki ide sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan integrasi data. Nah, data mengenai kandungan biomasa dari sensor biomasa dan data jumlah sapi dari sensor RFID tersebut akan diintegrasikan dalam satu sistem yang terpusat. Data ini akan dikumpulkan di server pusat. Yang kedua adalah perhitungan rasio biomasa per sapi. Nah, tim kami akan mengembangkan algoritma yang akan menghitung rasio biomasa yang diperlukan untuk satu sapi. Algoritma ini akan mempertimbangkan kebutuhan makanan harian rata-rata untuk satu sapi. Nah, yang akan bergantung pada jenis kelamin dan ukuran sapi berdasarkan bobot atau tinggi. Lalu yang ketiga adalah batas ambang kecukupan biomasa. Kami akan menentukan batas ambang kecukupan biomasa yang diperlukan untuk mendukung populasi sapi yang ada di padang gembala. Batas ini akan menjadi parameter yang dapat diatur dalam sistem. Lanjut. Yang keempat adalah perbandingan rasio biomasa dengan batas ambang. Sistem akan secara terus-menerus memantau rasio aktual biomasa per sapi dengan batas ambang yang telah ditentukan. Nah, hal ini itu akan dilakukan dengan mengupdate data biomasa secara real-time dari sensor biomasa dan menghitung rasio biomasa per sapi. Yang notifikasi dan rekomendasi. Jika sistem mendeteksi bahwa rasio biomasa per sapi telah turun di bawah ambang batas kecukupan, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengembala. Nah, notifikasi ini akan memberitahu pengembala bahwa ada ketidakseimbangan antara jumlah sapi dan biomasa yang tersedia. Lalu ada rekomendasi tindakan. Setelah sistem memberikan notifikasi tersebut, ada rekomendasi tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memindahkan sebagian sapi ke padang gembala lain. Lalu yang kedua, mengurangi jumlah sapi dengan menjual atau mengirim beberapa dari mereka. Yang ketiga, memulai program pemulihan biomasa dengan membiarkan rumput ilalang tumbuh secara alami atau dapat dengan melakukan penanaman rumput secara terencana. Selanjutnya ada rasionalisasi ilmiah. Yang pertama ada penggunaan sensor biomasa untuk memantau kandungan biomasa di padang gembala sapi. Dapat menggunakan sensor biomasa yang berbasis IoT. Sensor ini dapat bekerja dengan mengukur berat atau volume biomasa yang ada di padang gembala. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah teknologi LIDAR, Light Detector and Ringing, yang mampu mengukur tinggi dan kerapatan rumput. Yang kedua ada sensor pemantauan sapi. Untuk memantau jumlah sapi di padang gembala, dapat menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification atau GPS Global Positioning System yang dapat ditempatkan pada sapi. Dengan demikian, setiap sapi dapat dilacak secara individu dan data jumlah sapi dapat dikumpulkan dengan akurat. Yang ketiga ada ketersediaan pakan dan ambang kecukupan biomasa. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang kebutuhan pakan sapi Bali. Ini termasuk jenis dan jumlah biomasa yang dibutuhkan oleh sapi. Ambang kecukupan biomasa harus ditentukan berdasarkan kebutuhan nutrisi sapi yang berbeda antara sapi jantan dengan sapi betina, serta variabilitas musim. Next. Selanjutnya ada metode dan teknologi. Yang pertama ada sensor biomasa. Metodenya itu sensor optik atau citra untuk mengukur kepadatan dari rumput. Teknologinya yaitu menggunakan sensor IoT seperti sensor optik yang terhubung ke gateway IoT lokal. Yang kedua ada sensor pengenalan warna sapi. Metodenya itu teknologi ini untuk mengenalkan warna untuk membedakan sapi jantan dan sapi betina. Teknologinya itu dia menggunakan kamera warna atau sensor warna yang terhubung ke gateway IoT lokal. Yang ketiga itu ada teknologi RFID. Metodenya itu untuk mengidentifikasi unik setiap sapi dengan tag RFID-nya. Teknologinya yaitu menggunakan RFID reader yang terhubung ke gateway IoT lokal. Yang keempat ada IoT gateway. Metodenya itu untuk mengumpulkan data dari sensor biomasa, sensor regeneran warna sapi, dan RFID reader.
Teknologinya yaitu menggunakan perangkat keras IoT seperti Raspberry Pi atau microcontroller yang menghubungkan sensor ke jaringan internet. Terakhir ada server pusat, metodenya itu untuk memproses data sensor untuk menghitung kandungan biomasa dan jumlah sapi. Teknologinya yaitu menggunakan server atau cloud computing yang menjalankan algoritma perhitungan. Next. Ini ada gambaran proses dan mekanismenya. Pertama, sensor biomasa dan sensor warna sapi beroperasi secara terus-menerus di padang gembala. Yang kedua, data dari sensor-sensor ini nantinya akan dikirim melalui IoT Gateway ke server pusat. Yang ketiga, server pusat nanti akan menerima dan mengolah data ini untuk menghitung kandungan biomasa dan jumlah sapi jantan serta betina. Yang keempat, sistem menggunakan algoritma perhitungan untuk menentukan apakah biomasa mencukupi untuk jumlah sapi yang ada. Yang kelima, jika biomasa tidak mencukupi, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengembala untuk mengambil tindakan. Next. Arsitektur sistem IoT. Pertama itu ada teknologi RFID yang gunanya untuk mengintegrasikan sensor biomasa, sensor pengenalan warna sapi, dan tag RFID dengan mempertimbangkan teori pengukuran dan pengenalan. Yang kedua ada network layer. IoT Gateway ini yang mengirim data ke server pusat melalui jaringan internet. Yang ketiga ada cloud atau server layer. Itu server ini, pusat ini mengikuti teori pemrosesan data dan analisis data. Yang terakhir ada user interface atau UI untuk antarmuka web atau aplikasi seluler mengikuti prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna dan teori interaksi manusia dan komputer. Lalu kita akan membahas tentang case study 2. Studi kasusnya itu di perkebunan sawit terdapat sejumlah armada mesin A sebanyak N unit. Terdiri dari mesin pengangkut dari tempat pemanenan di dalam kebun sawit ke tempat-tempat pengumpulan kolektif sawit atau disingkat PPKS. Sejumlah M unit yang siap diangkut oleh armada mesin angkut B sebanyak P unit ke pabrik pengolahan sawit. Semua armada mesin tak berawak dan dikendalikan pada satu sistem terpusat sedemikian rupa tidak terjadi masa tunggu atau idle bagi setiap armada mesin AI maupun BK. Asumsikan medan kebun sawit relatif rata dan jarak tanam sawit teratur dan seragam. Analisa studi kasus, bagaimana sistem IoT dan sistem cerdas tim saudara untuk mengendalikan semua armada mesin dan bekerja dalam harmoni. Tidak bertabrakan, tidak akan saling menunggu terlalu lama dengan jumlah armada mesin yang optimal. Silakan menambahkan data lain seperti kapasitas angkut setiap armada AI dan BK, serta daya tampung tiap TPKS. Sedemikian juga luas kebun total dan jarak lokasi dari tempat pemanenan sampai ke TPKS terdekat mestinya bisa diperoleh dari data Google seperti pada aplikasi GrabCar, dan jarak dari TPKS ke pabrik pengolahan juga bisa diperoleh langsung dari aplikasi Google Map. Jadi kaidah teori atau rasionalisasi ilmiahnya, pertama satu pengumpulan data. Data yang diperlukan termasuk jumlah dan jenis armada mesin AI dan BK, kapasitas angkut masing-masing mesin, dan daya tampung setiap TPKS. Data lokasi seperti lokasi pemanenan, TPKS, dan pabrik pengolahan diperoleh dari layanan pemetaan seperti Google Maps. 2. Pemodelan matematis. Buat model matematis yang mencakup representasi setiap elemen dalam sistem termasuk mesin, lokasi, kapasitas angkut, dan jarak. Model ini akan membantu dalam perencanaan, pengoptimalan, dan mengambil keputusan. Ketiga, perencanaan rute. Menggunakan data jarak dari Google Maps, gunakan algoritma pencarian rute seperti algoritma Dijkstra atau A-Star untuk merencanakan rute optimal dari tempat pemanenan ke TPKS terdekat dari TPKS ke pabrik pengolahan. Pastikan rute-rute ini meminimalkan waktu tempuh dan jarak perjalanan. Keempat, monitoring real time. Pasang sensor IoT pada setiap armada mesin AI BK untuk memantau posisi mereka secara real time. Data ini digunakan untuk menghindari tabrakan dan mengoptimalkan pergerakan armada. 5. Pengendalian terpusat. Implementasi sistem terpusat yang dapat mengkoordinasi gerakan semua sistem. Sistem cerdas menggunakan data real time untuk membuat keputusan yang menghindari saling menunggu terlalu lama dan mengoptimalkan pergerakan armada.
Optimisasi penggunaan armada. Gunakan algoritma optimisasi seperti algoritma genetika atau algoritma semut untuk menentukan jumlah optimal armada yang diperlukan. Pastikan armada digunakan secara efisien tanpa masa tunggu yang berlebihan. Ketujuh, manajemen kapasitas. Pastikan bahwa kapasitas angkutan armada mesin AI dan BK sesuai dengan kebutuhan pengangkutan dari kebun ke TPKS serta daya tampung TPKS untuk menghindari over capacity atau under capacity. 8. Pemantauan lingkungan. Jika diperlukan, pasang sensor tambahan untuk memantau kondisi lingkungan di kebun sawit seperti kelembaban tanah dan suhu untuk mendukung pertumbuhan tanaman sawit yang optimal. 9. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem yang telah diterapkan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan. Perhatikan kemajuan teknologi IoT dan metode optimisasi untuk memastikan sistem selalu ditingkatkan. Oke, berikutnya di sini ada metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama untuk mengendalikan armada. Dalam mengendalikan semua armada mesin AI dan BK secara terpusat, gunakan teknologi IoT Remote Monitoring yang dapat memberikan data real-time, akurat, dan dapat ditindaklanjuti untuk memastikan semua operasi berjalan dengan baik dan memberikan lingkungan terbaik untuk hasil yang optimal. Lalu untuk menghindari tabrakan, menunggu terlalu lama dan mengoptimalkan jumlah armada mesin, gunakan algoritma optimisasi yang dapat menentukan rute terbaik, jadwal terbaik, dan alokasi terbaik dalam setiap armada mesin berdasarkan data yang diperoleh dari IoT Remote Monitoring. Dan terakhir, metode dalam memperoleh data. Untuk mendapatkan data seperti kapasitas angkut setiap armada AI dan BK, daya tampung tiap TPKSJ, luasan kebun total, jarak lokasi dari tempat pemanenan sampai ke TPKS terdekat, dan jarak dari TPKS ke pabrik ke pengolahan. Gunakan teknologi AI dan satelit imaging yang dapat mengidentifikasi dan mengukur parameter-parameter tersebut dengan akurasi tinggi. Next. Lalu di sini ada rencana penerapan. Berikut adalah rencana penerapan teknologinya yang berbasis IoT yang kami gunakan. Langkah pertama, pasang sensor IoT di setiap armada mesin AI dan BK yang dapat mengirimkan data seperti lokasi, kecepatan arah, status baterai, dan status muatan dan status operasi ke sistem terpusat melalui modul LoRa yang memiliki jangkauan jarak jauh dan hemat energi. Lalu langkah kedua, hubungkan sistem terpusat dengan aplikasi AI dan satelit imaging yang dapat memberikan data seperti kapasitas angkut setiap armada AI dan BK, daya tampung tiap TPKSJ, luasan kebun total, jarak lokasi ke tempat pemanenan sampai ke TPKS terdekat, dan jarak TPKS ke pabrik pengolahan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi dan algoritma pengenalan pola. Lalu langkah ketiga, kembangkan algoritma optimisasi yang dapat menentukan rute terbaik, jadwal terbaik, dan alokasi terbaik untuk setiap armada mesin berdasarkan data yang diperoleh dari IoT Remote Monitoring dan AI dan Satellite Imaging. Algoritma ini akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu tempuh, kapasitas angkut, daya tampung TPKSJ, prioritas pemanenan, permintaan pabrik pengolahan, lalu kondisi lalu lintas, kondisi cuaca, dan kondisi darurat. Lalu langkah keempat, implementasikan algoritma optimisasi tersebut ke dalam sistem terpusat yang dapat mengirimkan instruksi-instruksi setiap armada mesin AI dan BK melalui modul LoRa. Sistem terpusat juga akan menerima umpan balik setiap armada mesin AI dan BK melalui sensor IoT dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu langkah kelima, lakukan pengujian dan evaluasi kinerja sistem IoT yang telah dibuat dengan menggunakan metrik-metrik seperti efisiensi energi, produktivitas hasil, kualitas hasil, keamanan operasi, keandalan sistem, dan kepuasan pengguna. Lalu kita akan membahas tentang proses dan mekanisme sistem berbasis IoT untuk mengelola armada mesin di perkebunan sawit. Ini adalah gambaran proses mekanisme yang mungkin digunakan dalam rancangan arsitektur sistem ini. Satu, pada pengumpulan data, sensor IoT yang dipasang pada setiap mesin AI ataupun BK mengumpulkan data berbagai parameter seperti lokasi, kecepatan, kondisi mesin, dan bahan bakar yang tersisa. Data ini dikirim secara real-time ke pusat pengendalian melalui jaringan komunikasi, contohnya seperti jaringan seluler atau Wi-Fi. Untuk pemrosesan data yang diterima dari sensor diolah di pusat pengendalian menggunakan sistem cerdas atau yang biasa kita sebut AI. Sistem cerdas menggunakan data ini untuk memantau posisi setiap mesin, mengidentifikasi perubahan kondisi atau kebutuhan, dan merencanakan pergerakan armada. Untuk pengambilan keputusan, AI menganalisis data secara kontinu untuk mengidentifikasi tabrakan potensial, menentukan rute tercepat, dan mengoptimalkan penggunaan armada. Keputusan-keputusan ini diambil berdasarkan algoritma optimisasi dan strategi pengendalian yang telah didefinisikan sebelumnya.
Lalu untuk pengendalian armada, sistem cerdas mengirimkan instruksi ke setiap mesin AI ataupun BK untuk mengatur pergerakan mereka sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Mesin-mesin ini dikendalikan otomatis untuk menghindari tabrakan, mematuhi rute yang telah direncanakan dan memastikan penggunaan armada yang efisien. Kelima, ada monitoring real time. Selama operasi, sistem secara terus-menerus memantau pergerakan dan kinerja setiap mesin. Jika ada perubahan kondisi ataupun masalah yang muncul, sistem cerdas dapat mengambil tindakan darurat seperti mengubah rute atau menghentikan mesin yang mengalami masalah. Keenam, ada komunikasi dengan operator. Sistem dapat memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada operator atau manajer melalui interface pengguna atau pesan teks jika terjadi masalah atau jika perlu tindakan manual. Ketujuh, ada evaluasi dan pemantauan lingkungan. Setiap pengelolaan armada, sistem juga dapat memantau kondisi lingkungan di kebun sawit dengan sensor tambahan. Data lingkungan seperti kelembaban tanah dan suhu dapat digunakan untuk mendukung keputusan dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya. Terus apa aja sih arsitektur sistemnya yang bisa mendukung metode dan gambaran proses tadi? Yang pertama tuh ada sensor IoT. Setiap armada mesin dilengkapi dengan sensor IoT yang mengumpulkan data seperti lokasi GPS, kecepatan status mesin, dan tingkat bahan bakar. Sensor ini dapat berkomunikasi secara nirkabel, seperti menggunakan teknologi long range, NB-IoT, atau Wi-Fi untuk mengirimkan data ke pusat pengendalian. Kedua, ada pusat pengendalian IoT, atau IoT Gateway, yang tadi diceritakan oleh Vino. Pusat pengendalian IoT merupakan pusat operasional yang menerima, mengolah, dan mengelola data dari sensor-sensor mesin. Ini adalah bagian inti dari sistem yang menjalankan algoritma cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan armada dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diterima. Pusat pengendalian ini bisa berupa server fisik ataupun platform berbasis cloud. Ketiga, algoritma dan sistem cerdas. Dalam pusat pengendalian, terdapat sistem cerdas yang menerapkan algoritma pengelolaan armada dan optimisasi rute. Algoritma ini memproses data masukan seperti lokasi mesin, kapasitas angkut, dan permintaan mengangkutan dari TPKS ke pabrik. Algoritma tersebut menghasilkan instruksi untuk mengontrol pergerakan setiap mesin dengan tujuan menghindari tabrakan, meminimalkan waktu tunggu, dan memaksimalkan efisiensi operasional. Keempat, ada jaringan komunikasi. Data dari sensor IoT dan instruksi dari pusat pengendalian dikirim melalui jaringan komunikasi yang aman. Jadi tentu karena jaringan komunikasi yang aman berarti ini private ya, secara private. Pilihan jaringan dapat mencakup teknologi seluler, Wi-Fi, atau jaringan khusus seperti long range one untuk area terpencil. Keamanan data dan kehandalan jaringan harus menjadi prioritas utama. Karena ini kita mau ke kebun sawit, jadi tentu keamanan data dan kehandalan jaringan menjadi prioritasnya. Kelima, interface antar pengguna. Sistem ini dapat memiliki interface pengguna yang memungkinkan operator atau manajer melihat dan memantau operasi secara real time. Antarmuka ini juga dapat digunakan untuk menerima peringatan atau tindakan manual jika diperlukan. Keenam, pengendalian mesin. Instruksi yang dihasilkan oleh sistem cerdas di pusat pengendalian dikirim ke setiap mesin AI ataupun BK melalui komunikasi nirkabel. Ini termasuk perintah untuk mengatur kecepatan, mengubah rute, atau berhenti sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Tujuh, ada evaluasi dan perbaikan. Di sini evaluasi dan perbaikan ini human work. Sistem berbasis IoT ini harus memiliki kemampuan untuk melacak dan merekam data operasional dan kinerja mesin secara historis. Ini memungkinkan evaluasi, analisis, dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Jadi di sini mesin IoT-nya ini melacak dan merekam data-data dari mesin AI ataupun BK, terus nanti manusianya atau operatornya itu mengevaluasi dan menganalisis untuk perbaikan selanjutnya. Dan terakhir ada 8, lingkungan sensor tambahan. Selain sensor pada mesin, sistem ini juga dapat mencari sensor tambahan untuk memantau kondisi lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu, atau tingkat kebisingan di kebun sawit. Itu sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.